Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 481 sampai 485. Tenggorokan Zheng Zihan terpeleset dan dia menelan ludah. Dia adalah anak dari pedesaan, juga ingin uang. Lagi pula, 15 juta. Pilihan sulit antara godaan uang dan moralitas. Tuan Yu, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak bisa menandatanganinya. Zheng Zihan menolak. Saya juga tidak akan menandatangani. Dua mitra lainnya yang mengikuti Zheng Zihan juga memilih untuk tidak menandatangani. Ayo tanda tangan, tiga karakter pendukung keren lainnya tidak dapat menahan godaan dan menandatangani kontrak. Sebelum ketiga Zheng Zihan pergi, Yu Hui mencibir dan berkata, "Nona Zheng, kamu sangat populer sekarang, tetapi jalanmu menyempit, kamu sebenarnya menolak permintaan grup Sansing." Hehe, Yu Hui terang-terangan mengancam. Setelah Zheng Zihan dan yang lainnya pergi, Yu Hui menepuk bahu Lu Mingjia dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Lu, menurutku Li Ziran tidak menyukaimu dan ingin menghalangimu." Lu Mingjia memberitahunya tentang Ye Junlin. "Haha, ternyata kamu menyinggung suaminya, konyol sekali. Lagi pula, dermawan macam apa suaminya itu? Tahukah kamu berapa pembagian kedua film itu saat ini? Totalnya 600 juta. Cibir Yu Hui. Lagi dan lagi. Bang bang bang. Lu Mingjia membanting tembok dengan keras, dan berkata dengan marah, "Li Ziran, kamu sangat hitam. Aku memberimu 600 juta, dan kamu hanya memberiku 500 ribu. Pertimbangkan untuk datang ke sisiku. Aku berjanji akan membuatmu lebih populer. Kamu juga tahu kemampuan Sansing Group." Perasaan senang sesudahnya bertanya. Lu Mingjia tersenyum dan berkata, "Tuan Yu, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Saya tidak bisa tinggal di grup Dongtian. Saya mendengar bahwa sutradara, penulis skenario, dan produser mereka sangat baik. Saya akan memberi Anda tanggung jawab tugasku. Gali semua orang ini untukku. Gali 1 juta, Yu." Hui tersenyum sinis. Dia ingin melubangi latar belakang Departemen Budaya dan Hiburan grup Dongtian. Begitu dia mendengar bahwa pemburu liar punya uang, Lu Mingjia langsung setuju. Lu Mingjia bahkan tertawa dan berkata, "Jika Tuan Yu adalah tertarik pada Li Ziran, jika demikian, saya akan menemukan cara untuk membawa Anda ke tempat tidur." Memikirkan Li Ziran, Yu Hui terkekeh dan berkata, "Itu yang terbaik, Lu." Mingjia juga memikirkan Li Ziran. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yu akan memberiku semangkuk sup. Wanita ini Li Ziran benar-benar enak, hanya saja saya tidak berani mengungkapkan pemikiran saya di perusahaan. Jika dia punya identitas lain, saya pasti sudah menerimanya sejak lama." Yu Hui berdiri saat ini dan tersenyum. "Lu kecil, aku sudah menyiapkan beberapa kejutan untukmu. Luangkan waktumu dan nikmatilah." Yu Hui meninggalkan ruangan. Dua wanita cantik masuk dari luar. Mata Lu Mingjia berbinar tajam. Mana yang tidak lebih baik dari pacarnya? Wanita jelek dari pedesaan itu ingin mengikatnya seumur hidupnya. Tidak mungkin. Lu Mingjia dengan terampil kedua wanita itu berpelukan. Kemudian mereka melangkah ke bak mandi bersama. Tapi bagaimana dia tahu bahwa semua kamera tetesan air di ruangan itu diaktifkan, memotret setiap sudut 360 derajat tanpa jalan buntu. Lu Mingjia seluruh tubuhnya setara dengan transparan. Semua yang dia lakukan difoto. Keesokan harinya, Lu Mingjia datang ke perusahaan dengan wajah lelah. "Lu kecil, cepatlah, ada pertunjukan komersial di Yinhai Plaza yang mengharuskan Anda hadir, staf." Segera berkata, "Berapa?" Lu Mingjia bertanya. "Biaya penampilan 500 ribu, ini yang tertinggi baru-baru ini." Kata staf, 500 ribu, kirim pengemis itu, tidak. Begitu Lu Mingjia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Karena dalam kesan semua orang,
Lu Mingjia adalah orang yang memiliki motivasi diri. Saat ini, bahkan pertunjukan komersial senilai 50.000 yuan pun diterima. Mengapa pertunjukan komersial sebesar 500.000 yuan tidak diterima secara tiba-tiba? Biaya penampilan Xiao Lu adalah 500.000 yuan. Apakah kamu mendengarnya sebagai 50.000 yuan, staf? Juga mengingatkan, aku mendengarnya kan, 500.000 itu banyak. Menurutmu aku, Lu Mingjia, adalah seorang pengemis. Lu Mingjia tiba-tiba meninggikan suaranya, yang membuat stafnya gemetar. Tahukah kamu, sampai hari ini, 2 film yang saya buat telah membagi 700 juta yuan. Saya, Lu Mingjia, pasti bernilai setidaknya puluhan juta, bukan, hanya ingin saya berakting dalam iklan seharga 500.000 yuan. Siapa yang melakukannya? Kamu meremehkan. Lu Mingjia sekarang memiliki 15 juta di tangan, dan 500.000 benar-benar tidak sepadan. Lu kecil, apakah kamu melayang? Staf tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Memang benar kedua film ini telah menghasilkan uang bagi perusahaan. Tapi ketika Anda masih pendatang baru, perusahaan tidak hanya memberi Anda kesempatan, tetapi juga memberi Anda 0,5 juta yuan. Bukankah itu cukup kemanusiaan? Lagi pula, kamu menandatangani kontrak secara sukarela. Yang lain juga berkata, Lu Mingjia mencibir dan berkata, tetapi faktanya adalah saya mendapat 700 juta untuk mereka, tetapi hanya memberi saya 500.000. Apakah Anda ingin memberitahu mereka dan membiarkan rekan-rekan Anda menilai? Apakah itu memeras pendatang baru? Lu Mingjia, apa yang kamu lakukan? Aku pergi. Zheng Zihan menarik Lu Mingjia ke tempat terpencil. Lu Mingjia telah bersama kami selama bertahun-tahun. Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Kita harus memiliki hati nurani. Jika tidak, Anda akan hancur pada akhirnya, bujuk. Zheng Zihan, lebih besar dari Lu Mingjia mengeluarkan kunci mobil dan mengguncangnya. Itu jelas itu kunci mobil-mobil sport Ferrari. Menurutku tidak apa-apa. Sekarang aku mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Bagus kan? Apa kamu harus marah di sini, Zihan? Aku menyarankan kamu untuk menandatangani kontrak dengan Tuan Yu sebagai sesegera mungkin. Saya ingat orang tua Anda sakit parah dan akan segera dioperasi. Adik laki-laki dan perempuan Anda masih harus bersekolah. Saya khawatir mereka bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah. Apakah Anda ingin keluarga Anda tetap hidup? Kehidupan yang lebih baik, sebenarnya, itu hanya masalah kata-katamu. Orang tuamu menyingkirkan rasa sakit dan siksaan, dan keluargamu hidup bahagia angkang. Bukankah itu baik? Beberapa kata Lu Mingjia membuat Zheng Zihan terdiam. Zihan, dengarkan aku, tanda tangani dengan Sansing Group. Bahkan jika kamu membeli puluhan juta sekaligus, nasib keluargamu akan berubah total. Lu Mingjia terus membujuk. Setelah Zheng Zihan berjuang, dia masih berkata, tidak, saya masih ingin mengikuti Tuan Li. Bahkan jika penghasilan saya lebih sedikit, setidaknya saya bisa tidur nyenyak melihat punggung Zheng Zihan yang melarikan diri. Lu Mingjia memarahi. Bodoh, bodoh, akhir-akhir ini, Lu Mingjia mendominasi perusahaan. Menghina staf dan pendatang baru di setiap kesempatan. Tapi karena filmnya sedang on fire, semua orang hanya bisa menahannya. Li Ziran mengetahui bahwa Lu Mingjia baru-baru ini mengenakan ratusan ribu pakaian, jutaan jam tangan, dan sebuah mobil mewah. Jelas tidak normal. Ada juga beberapa aktor baru yang dipromosikan yang jelas-jelas tidak berdedikasi seperti sebelumnya. Banyak tugas yang langsung ditolak, dan datang ke perusahaan seperti menjadi paman. Tapi mereka tidak melanggar apapun secara spesifik, dan Li Ziran tidak bisa berkata apa-apa. Baru-baru ini, Sansing Group mengadakan pesta amal di ibu kota provinsi, dan tanggapannya sangat baik. Media besar dan masyarakat memuji Sansing Group sebagai perusahaan yang teliti. Dan Sansing Group berencana mengadakan pesta amal di Suzhou dan Hangzhou. Grup Sansing semakin kuat, dan ibu kota provinsi tidak dapat lagi dipenuhi. Mereka siap berangkat ke Suzhou dan Hangzhou, kota dengan perekonomian terkuat.
Segera daftar tamu untuk gala amal dicetak. Tuan Li, lihat daftar tamunya. Fu Guarui dan yang lainnya buru-buru membawa daftarnya. Lu Mingjia, Bai Kuei, Sang Sauting. Li Ziran melafalkan dalam hati. Ada 10 di antaranya, dan mereka semua adalah bintang baru yang baru-baru ini dipromosikan oleh grup Dongtian. Mereka bahkan diam-diam menandatangani kontrak dukungan dengan Sansing Group. Perusahaan tidak memiliki pengetahuan. Li Ziran sangat marah. Bukankah sudah kubilang aku menolak bekerja sama dengan Sansing Group? Kenapa masih ada yang menandatangani persetujuan? Pergi, segera temukan orang-orang ini, Fu Guarui berkata. Tuan Li, tenanglah, tidak ada batasan pada kami, pada mereka dalam kontrak, dan itu tidak ilegal atau melanggar kontrak. Jika kita bertengkar dengan mereka, itu tidak baik bagi kita. Penjualan kedua film tersebut telah mencapai klimaks kecil baru-baru ini, dan inilah saatnya untuk menyinggung aktor utama, entah itu dari mulut ke mulut atau uang, itu kerugian besar. Kalau begitu tahan seperti ini, Li Ziran berkata dengan marah. Untuk saat ini, saya hanya bisa menahannya, dan berpura-pura tidak tahu. Kata Fu Guarui dengan susah payah. Dia juga tidak menyangka akan menghadirkan serigala bermata putih seperti itu. Ini lebih sulit untuk dilayani daripada Su Zhening. Presiden Li, Tuan Lu Mingjia ingin menemukan Anda. Saat ini Lu Mingjia benar-benar datang. Ketika Lu Mingjia tiba, dia melemparkan uang ke atas meja. Pembagian film Li Ziran adalah 1 miliar yuan. Li Ziran mengambil tagihan itu dan melihatnya. Bukankah ini tagihan split untuk kedua film tersebut? Ini adalah kekayaan pribadi, kecuali situs dan perusahaan video besar. Hampir tidak ada yang tahu. Dari mana kamu mendapatkan tagihannya? Li Ziran bertanya. Lu Mingjia duduk di kursi dan berkata sambil mencibir. Jangan khawatir tentang dari mana kamu mendapatkannya. Aku hanya akan bertanya padamu. Berapa banyak yang ingin kamu berikan padaku setelah mendapatkan 1 miliar yuan? Lu kecil, jangan main-main ini Tuan Li. Fu Guarui segera berkata. Lu Mingjia mencibir. Ada apa dengan Tuan Li? Dia juga manusia. Izinkan saya bertanya ada apa? Li Ziran tersenyum dan berkata. 500.000 gaji Anda untuk kedua film ini 500.000. Dari semua aktor tidak akan melebihi 10 juta. Dan uangnya terutama digunakan untuk efek khusus dan skrip. Del. Semua orang tahu itu. Lu Mingjia mengangguk, saya tahu itu, tapi sekarang filmnya menghasilkan uang, dan laba bersihnya. 1 miliar? Apakah Anda siap mengirimi saya 0,5 juta? Li Ziran menyeringai, itu benar. Karena gaji Anda hanya 0,5 juta sesuai kontrak, tidak ada hubungannya dengan Anda jika film itu beredar. Hahaha. Pernahkah Anda menekankan bahwa Dongtian adalah perusahaan humanistik, tetapi pada akhirnya, Anda menghasilkan uang tanpa hati nurani Anda? Film ini menghasilkan 1 miliar yuan, dan peran utamanya hanya memberi Anda 0,5 juta yuan. Apakah Anda terlalu gelap? Lu Mingjia mencibir. Li Ziran tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Saya berbicara sesuai dengan prinsip, jika ada sesuatu dalam kontrak, tidak akan ada yang kurang. Dan jika tidak ada, tidak akan ada apa-apa. Laporkan masalah ini dan biarkan semua orang menilai dan menilai, siapa yang benar dan siapa yang salah. Lu Mingjia juga orang yang pintar, dan dia membuat masalah ketika filmnya laris manis. Jangan berhenti, Xiao Lu, tenang, semuanya bisa didiskusikan. Kata Fu Guarui segera. Jika hal-hal tersebut terungkap, apalagi siapa yang benar dan siapa yang salah, perusahaan akan sangat dirugikan, baik itu uang maupun reputasi. Lu kecil, ajukan penawaran, Fu Guarui bertanya. Harganya 300 juta, his. Setelah Lu Mingjia mengatakan harganya, semua orang yang hadir tersentak. Singa membuka mulutnya lebar-lebar. 300 juta. Lu Mingjia tersenyum. Mengapa? Apakah menurut Anda saya ingin terlalu banyak? Kedua film ini pada akhirnya akan membagi tagihan menjadi sekitar 1,8 miliar. Bahkan jika Anda memberi saya 300 juta,
Anda masih bisa mendapatkan 1,5 miliar. Yang paling penting adalah menyebarkannya dari mulut ke mulut. Ya, itu membawa terlalu banyak manfaat tersembunyi. Jadi 300 juta tidaklah banyak. Lu Mingjia tampak bertekad untuk memiliki segalanya. Fu Guarui dan yang lainnya saling memandang, mempertimbangkan kepentingan mereka. Jika Lu Mingjia membuat masalah, perusahaan akan kehilangan lebih dari 300 juta yuan. Yang paling penting adalah rusaknya reputasi. Kerugian ini tidak dapat diperbaiki. Xiao Lu, ayo kita bahas lagi, ayo turunkan, dan tunggu film berikutnya menaikkan gajimu. Fu Guarui bertanya dengan nada berdiskusi. Tidak mungkin, 300 juta 1 sen tidak boleh kurang. Lu Mingjia telah merencanakan untuk menandatangani kontrak dengan Sansing Group, jadi dia tidak peduli dengan film berikutnya. Fu Guarui dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melihat Li Ziran dan menunggu keputusannya. Bagaimana perasaan Tuan Li? Lu Mingjia sekarang tidak memperhatikan Li Ziran. Li Ziran memandangnya dan mencibir, tidak mungkin, aku tidak akan memberimu sepeser pun, berhentilah bermimpi. Ini, Fu Guarui dan yang lainnya terkejut. Saya pikir Li Ziran ingin mendiskusikannya. Aku tidak menyangka dia begitu bertekad. Lu Mingjia juga tercengang, dan Li Ziran bahkan tidak membahasnya. Oke, bagus sekali, bos berhati hitam. Lu Mingjia tersenyum dan pergi. Bos Li, bukankah itu bagus? Masalahnya telah menjadi kekacauan besar, dan itu akan berdampak besar. Fu Guarui ragu-ragu. Li Ziran memiliki wajah yang tegas. Jika Anda berkompromi dengannya, akan ada Lu Mingjia kedua dan ketiga yang akan melompat keluar. Di malam hari, Suhang Lafei Manor, Sansing Group mengadakan pesta amal di sini. Skalanya sangat besar, banyak selebritis dari Suzhou dan Hangzhou yang diundang. Bahkan nama besar seperti Fu Longxing pun diundang. Banyak dari mereka adalah perusahaan yang sangat bergengsi di Suzhou dan Hangzhou, yang mencakup berbagai industri. Tak perlu dikatakan lagi tentang bintang-bintang. Lu Mingjia, orang terpanas saat ini, semuanya hadir di tempat itu. Media besar bergegas menyiarkan langsung, perhatiannya sangat tinggi. Saat siaran langsung berada dalam kondisi terbaiknya, jumlah orangnya melebihi 10 juta. Pestanya dipandu sepenuhnya oleh Yu Hui. Grup Sansing telah memutuskan untuk menyumbangkan 1 miliar yuan ke Badan Amal Suzhou dan Hangzhou. Ini akan digunakan untuk membangun panti jompo, panti asuhan, dan sekolah dasar harapan. Di akhir pesta, Yu Hui mengumumkan keputusan ini. Dan langsung mengambil cek senilai 1 miliar yuan dan menyerahkannya kepada Sue Zhen, Ketua Federasi Amal Suzhou Hangzhou. Banyak media yang merekam adegan ini. Sansing Group benar-benar perusahaan yang teliti, baru saja menyumbangkan 1 miliar ke ibu kota provinsi, dan sekarang menyumbangkan 1 miliar lagi ke Suzhou dan Hangzhou. Iya, meskipun ini adalah perusahaan Korea, mereka telah melakukan banyak hal untuk pengembangan Jiangnan, kontribusi yang luar biasa. Saya memutuskan untuk hanya membeli produk elektronik dari Sansing di masa depan. Setelah acara amal disiarkan, internet penuh dengan tepuk tangan. Status Sansing Group di mata publik meningkat pesat. Hanya dalam 10 menit, pesanan jaringan Huaxia Sansing Group meningkat beberapa ratus juta. Banyak produk elektronik yang terjual habis. Ye Junlin juga menonton pesta itu. Dia sangat marah. Ini jelas merupakan dana dukungan khusus yang dibentuk olehnya. Tetapi dana tersebut dipotong oleh grup Sansing, dan digunakan untuk menciptakan momentum dan menghasilkan uang. Saat ini, Qinglong mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa ibu kota provinsi menyatakan permintaan maafnya. Tanpa diduga, cakar Sansing Group meluas hingga ke wilayah Suzhou dan Hangzhou. Jika kamu berlari di depanku untuk memamerkan kekuatanmu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Li Ziran juga gemetar karena marah, mengepalkan tangannya erat-erat. Benar saja,
Ini adalah era kapitalisme, kekuasaan bisa menutupi semua kebenaran, bisa membuat sisi jahat begitu suci dan cemerlang, pertunjukan amal. Masih ditayangkan, Sansing Group juga menemukan 10 anak miskin. Di depan layar, Yu Hui berkata, 10 anak ini akan didukung oleh Sansing Group hingga mereka lulus perguruan tinggi. Wow, penonton bertepuk tangan meriah. Suasana mencapai klimaks. Sansing Group telah memperoleh ketenaran dan kekayaan. Sebuah perusahaan hati nurani yang nyata. Teman-teman, pertunjukan mendatang mungkin berbeda dengan pertunjukan malam. Tapi menurutku ini adalah kesempatan bagus untuk membantu orang mendapatkan keadilan. Yu Hui mengubah topik pembicaraan. Hah? Apakah ada orang lain yang ingin mencari keadilan? Semua orang tampak bingung, tetapi mereka menjadi sedikit lebih penasaran. Saat ini, 10 orang termasuk Lu Mingjia, Bai Kuei dan Sang Shaoting naik ke panggung. Izinkan saya memperkenalkan, ini Lu Mingjia, protagonis dari 2 film paling populer baru-baru ini, pemeran utama wanita kedua Sang Shaoting, dan pemeran utama pria kedua Bai Kuei. Yu Hui memperkenalkan. Faktanya, dengan popularitas kedua film ini, semua orang mengenali orang-orang ini. Ada apa? Mungkinkah Lu Mingjia dan yang lainnya masih memiliki keluhan? Semua orang sangat bingung. Yu Hui menyerahkan mikrofon kepada Lu Mingjia. Lu Mingjia melirik semua orang dan berkata, seperti yang kita semua tahu, 2 film yang saya bintangi sangat populer di seluruh internet. Hingga saat ini, pembagian rekening bersih grup Dongtian telah melebihi 1,2 miliar. Tapi tahukah Anda berapa banyak yang saya dapatkan? 1 film. Anda bisa menebaknya. 50 juta, tidak. Itu terlalu banyak, kurangi menebak. Kata Lu Mingjia, 10 juta, tidak. Kamu bahkan tidak dapat memiliki 5 juta. Kan, 500 juta tidaklah banyak untuk film sepopuler itu. Berkata dengan terkejut, oke, saya akan mengungkapkan jawabannya, saya dibayar 500.000 yuan untuk 1 film. Boom. Ketika Lu Mingjia memberikan jawabannya, penonton terkejut. Setiap orang memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Apa? Gaji aktor utama yang bisa menghasilkan hampir 2 miliar film hanya 500.000? Bagaimana ini mungkin? Apakah grup Dongtian terlalu gelap, mengerikan? Hanya 500.000? Tumor kanker harus diblokir. Ini adalah sebuah akting menghancurkan pasar. Seolah-olah sebuah panci meledak di luar lapangan, mendidih sepenuhnya. Lu Mingjia sangat puas dengan efeknya. Saya tidak mengatakan ini dengan santai. Saya punya bukti, saya telah mengumpulkan semuanya termasuk kwitansi. Lu Mingjia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ingin mendengar tentang gaji teman-teman saya. Sang Shaoting mengambil mikrofon dan berkata, saya sendiri gaji filmnya 300.000. Bai Kuei juga berkata, saya hanya punya 300.000. Saya lebih rendah, 200.000, saya juga 200.000. Minimal saya 150.000, ketika semua orang setelah aktor pendukung besar mengungkapkan gaji mereka. Lapangan itu benar-benar meledak, banyak orang mengumpat dengan marah. Ini konyol, untuk sebuah film yang menghasilkan 2 miliar yuan. Total gaji 10 protagonis dan aktor pendukung tidak melebihi 3 juta. Bukankah grup Dongtian terlalu penuh kebencian? Apakah ini sesuatu yang dilakukan orang? Kami Suzhou dan Hangzhou sebenarnya punya perusahaan yang berhati hitam. Mereka harus dikeluarkan dari industri ini. Kini, grup Dongtian menimbulkan kemarahan publik. Bukan hanya suasana pesta. Internet penuh dengan kutukan. Luar biasa. Mereka ingin memboikot grup Dongtian. Beberapa bahkan mengancam akan membalas dendam, mengubah hitam dan putih. Sungguh tidak tahu malu. Li Ziran hampir menghancurkan TV ketika dia melihatnya. Bersambung.